kita jumpa kembali dengan saya, Bu Sinta. Kali ini saya akan menjadi moderator dalam Surat Sahabat Mangun kali ini. Nah, kali ini saya ditemani dengan 3 narasumber yang hebat-hebat. Ada di sebelah kiri. Saya Kakak, saya kelas 9A. Dan sebelah kanan. Saya Bumi dari 9A. Dan paling ujung. Saya Maria dari kelas 9A. Oke, jadi ada 3 narasumber hebat kita. Ada Kakak, Bumi, dan Maria. Oke, kita langsung saja nih teman-teman ya, sahabat Mangun semua. Kita akan sharing dan bercerita, jadi jangan tegang ya, rileks saja. Bagaimana perasaannya hari ini? Biasa aja. Biasa saja dari Bumi? Biasa saja. Biasa saja dari Maria? Agak tegang. Oke, yang 2 B aja, tapi yang satu iya, yang satu agak tegang gitu Maria ya. Iya, Bu Sinta juga agak tegang, tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol santai dan rileks saja. Gitu ya, teman-teman ya. Kita akan sharing dulu nih teman-teman dari surat yang dulu di kelas 7 tahun 2020 sudah teman-teman tuliskan untuk tim Surat Sahabat Mangun. Nah, ini kira-kira isi suratnya itu seperti apa sih? Ini pasti sahabat Mangun yang baru nonton juga penasaran nih. Kira-kira isi suratnya seperti apa? Oke, kita akan sharing ya. Mulai sharing dari Mas Bumi nih. Kira-kira isi suratnya tentang apa sih? Isi surat yang saya tuliskan itu berisikan tentang cita-cita saya untuk 2028. Oke, apa itu cita-citanya? Cita-citanya ya yang biasa aja, kayak jadi YouTuber. Jadi YouTuber, oke. Terus apa? YouTuber soal yang gaming dan juga soal animasi. Iya, YouTuber gaming dan animasi. Itu. Dan cita-cita yang ketiga saya juga itu ada soal jadi animator. Animator, oke. Itu aja ya. Itu isi surat saya. Kenapa nih Mas Bumi ingin jadi YouTuber atau animator tuh kira-kira dulu kenapa nih? Oh, saya mau jadi YouTuber itu karena dulu terinspirasi ya dari YouTuber-YouTuber di luar negeri yang bikin kayak video-video gaming yang bagus kayak gitu, termasuk animasinya juga. Oke. Gitu, Bu. Oke. Ada YouTuber atau animator yang menjadi apa ya? Inspirasi, ya betul, yang menjadi inspirasi dulu. Wah, ini keren nih, aku mau jadi YouTuber atau animator tuh. Ada nggak yang keinget sampai sekarang gitu? Yang keinget itu contohnya Jaden Animation, itu yang animasi. Oke. Terus yang gaming itu contohnya ada DanTDM. Oke. Itu tentang apa nih kira-kira? Kalau DanTDM itu isinya ya cuman kayak game aja soal isinya. Tentang game. Iya, ini para gamers gitu ya. Sahabat Mangun yang gamers ya, ini yang di belakang layar sudah acungkan jempol, ini pasti tahu tadi ya nama-nama yang disebutkan oleh Bumi. Oke, terima kasih Mas Bumi. Lanjut dari Mbak Maria nih. Isi surat yang dulu dikirimkan apa nih Mbak Maria? Kalau dari saya, isi surat itu cenderung pada permintaan saya atau bagaimana pandangan saya terhadap apa yang baik, bagaimana agar Indonesia itu baik. Oke, perminatannya apa nih Maria? Cuma kayak apa yang aku suka aja. Iya, apa yang Maria sukai? Di tahun 2020 ya, dulu ya, waktu menulis ya, kira-kira apa nih? Dalam isi suratnya itu yang Maria sukai apa nih? Ya, ini kita udah di kode untuk lebih keras gitu Maria ya, jadi suaranya lebih keras gitu ya. Oke, iya. Apa nih Maria yang disukai? Waktu itu saya suka, bukan permintaan saya itu ada grammar dan grammar. Oke. Dan saya suka sama bikin suara juga. Membuat suara apa nih kira-kira? Akapela seperti itu atau beatbox? Enggak, tapi kayak dubbing. Oh, dubbing. Oke. Kenapa nih? Kenapa Maria tertarik dengan dubbing? Imut. Oh, imut. Dubbing film atau apa? Iklan gitu ya. Karena kan iklan itu juga ini ya, ada pengisi suaranya juga ya, keren-keren. Nah, ini kira-kira apa Maria? Apapun yang enak. Apapun yang enak. Oh, dulu pengennya yang apa? Kira-kira? Anak kecil. Oh, yang anak kecil. Kartun, film-film kartun gitu? Ya. Oke, iya. Kalau untuk tadi hal baik yang untuk Indonesia di tahun 2028 tadi apa? Itu bagaimana maksudnya, bagaimana hal baik itu saya itu ya waktu masih kelas 7 itu mikirnya kita itu perlu untuk apa ya? Kita transfer energi supaya Mbak Maria ingat ya. Oke, iya.
Kita Baiklah. ya, Berapa sih? supaya apa? Supaya lebih baik atau supaya bagaimana berinteraksi dengan orang lain? Berpengertian. Kita tuh harus jadi orang yang pengertian dan mau berbuat benar. Ya, gitu. Oke, wah keren. Kita berikan tepuk tangan. Semua kita menjadi orang yang pengertian dan berbuat baik gitu Dan ya. mau berbuat benar. Dan mau berbuat benar. Oke, tidak hanya baik tapi benar juga ya. Oke, baik. Ada lagi, Maria? Kayaknya cuma itu aja. Cuma itu. Oke, baik. Saya kasih lanjut nih dari Mas Kakak. Kira-kira isi suratnya yang dulu dikirimkan apa nih? Untuk isu suratnya yaitu ada hobi saya dan cita-cita saya. Hobi dan cita-cita. Kalau boleh tahu hobi dan cita-citanya apa? Hobinya ada satu yaitu jogging, Jogging. yang kedua main game, Oke. yang ketiga mungkin badminton. Oke, berarti jogging sambil main game sambil badminton gitu ya? Oh enggak. Enggak. Satu-satu ya, kita satu-satu belakangnya. Oke, kalau cita-citanya apa nih Mas Kakak? Untuk cita-cita yaitu saya ingin menjadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Oke, Mas Kakak, pengusaha di bidang apa nih? Jadi dulu sempat aku dulu sempat aku suka teknik mesin dulu. Teknik mesin, ya. Awalnya Terus? suka teknik mesin, terus apa ya? Aku mulai kayak searching di HP itu kayaknya listrik lebih penting ke depannya. Listrik lebih penting. Kenapa nih Mas Kakak berpikiran bahwa listrik itu lebih penting? Soalnya masa depan mungkin akan tidak membutuhkan apa ya? Tidak membutuhkan bensin atau apapun, tapi membutuhkan baterai dan listrik. Oh, terkait baterai dan listrik berarti ya ini Iya. lebih ke bahan bakar berarti ya? Karena tadi kan sempat disampaikan terkait dengan bahan bakar, berarti terkait dengan transportasi ya? Iya. Oke, baiklah. Oke, itu tadi sekilas tentang isi surat yang sudah teman-teman atau narasumber kita ceritakan ya, isi surat yang sudah mereka kirimkan ke tim Surat Sahabat Mangun. Nah, ini kita akan lanjut kira-kira nih bagaimana sih apakah ada perubahan atau tidak nih dari teman-teman yang tadi mungkin menuliskan cita-citanya dari Mas Kakak tadi ingin menjadi pengusaha sukses. Kira-kira ada perubahan nggak nih Mas Kakak? Setelah 3 tahun ya, karena 2020 dulu menulis suratnya, nah di tahun 2023 nih kita take video Surat Sahabat Mangun, kira-kira ada perubahan nggak nih Mas Kakak? Misalnya cita-citanya dulu pengen jadi pengusaha sukses, nah sekarang ingin jadi pengusaha yang lain mungkin ya tadi di bidang baterai atau kelistrikan, nah mungkin tahun ini berubah atau mungkin masih sama? Kalau untuk saat ini mungkin masih sama. Masih sama. Oke, masih sama ya. Iya. Lalu untuk mencapai cita-cita itu nih, Mas Kakak, kira-kira apa yang sudah Mas Kakak lakukan untuk mencapai atau menuju ke impian tadi Mas Kakak ingin jadi pengusaha sukses terkait dengan kelistrikan atau baterai tadi ya spesifiknya ya. Kira-kira apa nih yang sudah dilakukan? Mungkin belajar lebih giat lagi. Oke. Lalu ada niatan untuk mencoba melakukan atau membuat yang lebih ya kayaknya lebih kecil dulu jangan langsung tinggi gitu. Oh, mencoba hal-hal yang kecil dulu. Misalnya nih, apa nih? Yang Misal- sudah dilakukan kira-kira apa? Yang saya tuh dulu sempat membuat robot dulu. Membuat robot, Iya. oke. Ya dulu sempat membuat robot di kelas 5. Mungkin besoknya mungkin saya akan mencoba membuat robot juga tapi yang agak lebih Lebih besar lagi. agak sedangan gitu. Oh, agak sedang. Oke, baiklah. Lalu untuk ke depan nih, Mas Kakak, untuk ke depan rencananya ini untuk ke depan apa? Selain tadi mau mencoba untuk membuat robot nih ya, kita ada kode tadi untuk soalnya lebih kelas Mas Kakak ya kita ya. Nah, ini selain tadi mencoba membuat robot yang lebih besar, kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Mungkin ada tujuan sekolah besok di jenjang selanjutnya, ada sekolah yang dituju gitu? Mungkin untuk kedepannya mungkin saya akan menuju sekolah khusus mengajari robot bidang robot. Jadi Bidang robot. iya, jadi kayak
sekolah robotik gitu. Oh, sekolah robotik. Oh, ada keinginan di sana ya, rencana akan sekolah tentang robot. Iya. Oke, robotik. Oke, baik. Menarik ya, sahabat Mangun ya, tentang robot nih, Mas Kakak. Nanti juga ada tujuan sekolah ya. Sudah mencari nih Mas Kakak, sudah search sekolah mana yang kira-kira mempelajari tentang robotik gitu ya. Itu mungkin bukan di sekolah tapi itu di kampus. Oh, di kampus. Iya. Oh iya, oke. Berarti mungkin di jenjang SMA atau SMK-nya mungkin masih belum spesifik, kemudian di jenjang universitas nanti jadi mahasiswa tentang robotik. Oke, baik, terima kasih Mas Kakak. Nah, kita lanjut dari Mas Bumi nih, kira-kira Mas Bumi dari kemarin yang sudah Mas Bumi tuliskan kan menjadi YouTuber, menjadi animator. Nah, ini kira-kira ada perubahan nggak nih di tahun ini? Kira-kira mungkin berubah jadi mau jadi singer atau menjadi yang lain gitu ya, mungkin ya. Ada tidak atau mungkin masih sama? Ada sih sebenarnya perubahan kayak saya ini ya. Iya. Kayak ketika dipikir-pikir lagi jadi YouTuber itu kayak rada sulit ya. Sulitnya kenapa nih? Sulitnya ekonominya. Ekonomi, oke. Berarti melihat ini ya modalnya gitu Ya, ya. modalnya. Modalnya cukup besar untuk menjadi YouTuber. Harus bekerja harus keras dulu, bekerja bertahap dulu. Oke. Jadi mendingan saya kayak gimana ya kalau misalnya ada pekerjaan lain dulu yang benar-benar pekerjaan, terus YouTubernya saya Oke. jadikan sampingan. Oke, baiklah. Terus saya langsung kepikiran, gimana kalau saya jadi guru bahasa Inggris saja Guru gitu. bahasa Inggris. Wah, kita besok boleh kalau sudah lulus ya mungkin masuk di bangunan Murid SMP menjadi SD guru. Iya. Besok siapa tahu jadi temennya Bu Sinta ya, Miss Sinta. Oke, nanti Mr. Bumi gitu ya. Berapa, Bu? Iya. Umur berapa ya? Kita tidak membicarakan usia ya, Maria ya. Kan kita sepantaran. Iya, terus ingin jadi guru bahasa Inggris ya. Kita balik ke Mas Bumi nih. Ingin jadi guru bahasa Inggris. Kenapa nih Mas Bumi kok ingin jadi guru bahasa Inggris? Kenapa? Ini sih alasannya mungkin masih sama kayak dulu, tapi walau rada nggak bener ya nih. Ada nggak bener? Apa ini? Jadi Apanya penasaran. Dari rumah aja, karena di rumah saya sering ditanyain, Dek, ini artinya apa? Oke, ditanya berarti ya. Ditanya kayak gitu Bu. Jadi saya jadi ragu nih kalau orang tua aja tanya artinya gimana kalau orang-orang yang lain ya. Oke. Mungkin banyak juga yang kayak orang tua saya. Oke. Nah, jadi saya mau menawarkan diri di masa depan untuk jadi guru bahasa Inggris. Wah, menjadi guru bahasa Inggris. Mm-mm. Oke, jadi untuk mengajarkan kepada orang-orang Iya. di luar sana gitu ya Mm-mm. tentang bahasa Inggris. Tapi sekarang belum bisa. Oke. Gramarnya jelek masih Masih belajar, tidak apa-apa. Ini Bu Sinta dengar-dengar kemarin Mas Bumi juga sempat mengajar ya? Oh iya. Iya, mengajar di mana itu? Mengajar di nyebut merek boleh nggak nih? Oh ya, mungkin di TK, SD atau apa? Oh di TK kayak gitu Bu. Oke, Ngajarnya. di TK. Oke, di salah satu TK ya. Mungkin nanti tim Surat Sahabat Mangun bisa menambahkan sekilas video Mas Bumi mengajar gitu ya. Nanti bisa dilihat di setelah ini gitu ya. Oke. Air, oke. Yang lain tebakan kalian ajarnya apa nih? Air. Oke, spesifiknya ini botol air ya. Oke, terus ini ajarnya apa? Laut, pintar. Terus yang ini gambar apa? Bumi ya, bumi. Yang ini? Yang ini apa? Petunjuk ya? Boleh. Oke, kakak jelaskan singkat saja. Yang ini biasanya gambarnya akan segitiga ya. Ada kakak nggak bisa. Jadi ini artinya pengolahan kembali. Jadi sampah yang plastik seperti botol air ini itu harus digunakan kembali seperti yang kita lakukan tadi tentang fasenya tadi. Nah, untuk sampah yang daun itu boleh ditimbun, walaupun sering kakak ditimbun saja. Ada dia yang ditimbun nggak nih? Ditimbun. Nah, Peter, tahu dari mana nih? Tahu dari mana? Oke. Nah, kalau misalnya ini daur ulang yang artinya penggunaan kembali, kira-kira sampah yang mana yang cocok untuk daur ulang? Ayo, ada yang mau nebak? Mau nebak? Ya, ada yang mau nebak? Diterangkan. Apakah Julan? Apakah Ada yang mau? Julan enggak?
Apa? Yang berdaur ulang. Pertanyaannya, yang menurut adik-adik sekalian, yang cocok di daur ulangkan itu apa ya? Botol. Pintar. Botol aja. Nyep. Nah, kalau misalnya botol daur ulang, lalu yang fokus ditimbun itu apa ya? Apa? Daun. Apa daun? Yang jadi kumur tadi apa? Daun. Nah, pinter. Nah, jadi maksudnya jangan buang botol di tanah. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, sampahnya menumpuk. Gitu. Kalau misalnya kita daur ulang daun, bisa juga sih. Kita maksudnya mendaur ulang sebagai pupuk, tadi benar ya deh, sebagai pupuk organik namanya. Oke, nah sepertinya itu saja permainan kakak juga kreatif. Terus Oke, sama ini kakak cuma pengen ngasih iseng-iseng aja ya kak. Ini nggak ada hubungannya, tapi ini Yang jadi kumur tadi apa? daun. Nah, Oke. pinter. Nah, jadi maksudnya jangan buang botol di tanah. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, sampahnya menumpuk. Gitu. Kalau misalnya kita daur ulang daun, bisa juga sih. Kita maksudnya mendaur ulang sebagai pupuk, tadi benar ya deh, sebagai pupuk organik namanya. Oke, nah sepertinya itu saja permainan kakak juga kreatif. terus Oke, sama ini kakak cuma pengen ngasih iseng-iseng aja ya kak. Ini nggak ada hubungannya, tapi ini pak, tahu pak? Apa? Ini. Kalau tadi ini udah apa? Apa itu? L, I, yakin L? I ya deh. Bukan L. Nah, kalau yang ini apa deh? Kalau yang ini apa deh? Kalau yang ini yang terakhir apa nih? Oke, pintar. Nah, sekarang di sini nggak ada hubungannya, kakak cuma pengen iseng-iseng aja. Oke, ini bacaan kalian apa ini? Apa ini? Apa itu apa? I Bisa dari depan hurufnya apa? Iseng. Empat huruf. Ini 4 huruf. Ini nggak ada. Ini tulisan apa ini? Apa ini? I, N, P, In. U. Dibaca? in Dibaca apa? bisa baca info. Info. Jadi Info. Ini gak ada artinya sih, sekarang cuma pengen buat aja. yes, Main game di rumah. Aku nggak mau sekolah. untuk kenang-kenangan gitu. Isolasi. Anggap aja kata-kata ini sebagai kenangan dari kakak. Kakak juga udah mau pulang ini, siap-siap pulang. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan membuat karya yang indah dari kalian. Oke, tepuk tangan. Kita bumi 1, 2, 3. Sampai jumpa. Iya, lalu nih Mas Bumi, kira-kira untuk mencapai cita-citanya tadi ya, ada perubahan kan ya, cita-citanya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Nah, ini kira-kira untuk mencapai ke sana nih, untuk mencapai menjadi guru bahasa Inggris, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan saya tuh seperti kayak yang aksi yang saya lakukan kemarin itu, mengumpulkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Oke. Seperti saat ini juga. Oke, mengumpulkan kepercayaan diri ya. Kepercayaan Selain diri, ya. itu apa? Caranya mengumpulkan kepercayaan diri apa nih yang dilakukan? Melakukan aksi seperti menemui orang luar selain saya, selain orang keluarga saya. Oke, berarti
lebih banyak berinteraksi dengan Iya. orang lain ya, Iya. selain keluarga atau teman-teman terdekat. Iya. Oke, terus apa lagi? Selain itu dalam bahasa Inggrisnya sendiri saya ya semacam otodidak kayak gitu, nonton video-video atau main game. Oke, nonton video atau main game. Video apa nih kalau boleh tahu? Ya video yang saya tonton setiap hari cuman Iya. gaming atau yang animasi. Oke, video gaming tapi dalam bahasa Inggris Bahasa ya. Inggris Kalau semuanya. kamus nih biasanya nih teman-teman atau sahabat Mang jarang ya sekarang buka kamus yang bentuk buku nih. Kira-kira Mas Bumi sering nggak nih cari-cari arti di kamus gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Terus kalau mencari arti gitu, arti misalnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kira-kira bukanya apa atau carinya di mana? Subtitle film. Subtitle film. Kalau untuk mengartikan misalnya, oh aku menemukan kata ini nih, artinya apa ya? Gitu dicari di mana? Kalau dulu nggak ingat aku kayak gimana caranya, tapi saya keseringan belajarnya pakai subtitle video sih. Oh, subtitle video. Iya. Jadi dari apa? Kata-kata yang ada di video itu, Iya. lalu belajar dari subtitlenya. Karena kan tanya kakak kayak gitu mungkin. Oke, baiklah. Kemudian untuk kedepannya nih, Mas Bumi, apa yang dilakukan, yang mau direncanakan? Yang mau direncanakan ya masih untuk memantapkan kepercayaan dirinya. Memantapkan kepercayaan diri. Itu aja sih kayaknya yang saya. Caranya? Caranya apa ya kira-kira? Saya masih butuh saran untuk aksinya, untuk apa namanya? Masih butuh saran. Meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke, nanti mungkin sahabat Mangun ya yang mau memberikan saran untuk Mas Bumi meningkatkan kepercayaan diri bisa nih tuliskan di komentar ya di bawah di kolom komentar, boleh nih nanti bisa menuliskan saran-sarannya atau tipsnya untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu ya Mas Bumi Yap. ya. Oke, baiklah kita lanjut dari Mbak Maria nih. Kira-kira dari mimpi atau mungkin harapan atau keinginan yang tadi Mbak Maria sampaikan nih dalam surat sahabat Mangun, ada perubahan nggak nih kira-kira? Apakah masih sama? Ya, tadi saya tidak mengatakan saya bermimpi sesuatu. Iya, keinginan tadi? Keinginan itu pandangan. Pandangan, Tapi saya iya. masih tetap pada pandangan saya dan saya berpikir bahwa itu saya rasa itu masih tepat. Iya, apa tadi pandangannya? Untuk kita sebagai sebuah komunitas Ya. besar seperti negara begitu, Iya. kita baik adanya juga kita adalah orang yang berpengertian dan kita mau untuk berbuat benar. Oke, orang yang pengertian dan mau untuk berbuat benar. Ini oke. Kira-kira yang melatar belakangi Mbak Maria ada pandangan itu apa nih Mbak Maria? Karena untuk kita bisa berbuat benar itu kita juga perlu memahami situasi, kondisi. Oke, berarti perlu memahami situasi dan kondisi. Tentunya belajar ya, belajar tentang situasi, kondisi di sekitar, begitu? Tepat. Oke, lalu yang sudah dilakukan selama ini bagaimana nih Mbak Maria untuk mewujudkan mungkin pandangan yang tadi Mbak Maria pikirkan tadi, kira-kira untuk mencapai kepandangan itu, kira-kira apa nih yang sudah Mbak Maria lakukan? Paling kayaknya untuk diri saya sendiri aja ya. Iya. Saya bisa jujur mungkin. Berusaha untuk jujur. Misalnya contoh konkretnya gimana nih Mbak Maria? Mungkin bisa disampaikan di kamera yang ada di sana gitu ya. Kalau misalnya dari hal sederhana aja, kita bersalah, ya minta maaf. Oke, berarti berani minta maaf gitu ya, mengakui kesalahan gitu ya, jujur ya. Ya nggak selalu gitu juga. Oh, enggak selalu. Misalnya kalau kita belum tentu sebuah kesalahan, tapi Oke. kadang kita berbuat hal yang bukan mengakui kegagalan. Nah, Oke, mengakui kegagalan. Berarti mengakui kegagalan dan mau ini ya, belajar gitu ya. Oke, baiklah. Lalu untuk kedepannya nih Mbak Maria, kira-kira selain tadi Mbak Maria mulai dari diri sendiri, kira-kira apa lagi nih yang ke depan yang akan Mbak Maria lakukan? itu diri sendiri, Iya, bisa untuk diri sendiri atau untuk orang lain? ya terus mengembangkan itu. Terus Kita mengembangkan melakukan. caranya? Caranya ya dengan hal-hal yang bukan hal-hal ya minimal kita melakukan sesuatu dipikir dulu, Oke. habis itu ya baru dilakukan. Apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu penting, apakah itu apa ya. Oke, baiklah. Kalau mungkin hal yang menjadi minat Mbak Maria ada nggak sih di tahun ini nih kira-kira? Kalau dulu mungkin baru ada pandangan ya. Kalau di tahun ini kira-kira ada minat atau yang muncul gitu, hal-hal yang disukai gitu ada tidak?
untuk minat untuk Iya, minat misalnya untuk profesi ke depan atau hal-hal yang disukai bebas ada tidak? kalau profesi nggak ada, belum ada. Kalau hal yang disukai, Saya suka nyanyi. oh suka menyanyi. Oke, menyanyi lagu apa nih? Apapun yang saya dengar enak. Oke, salah satu lagu yang paling Mbak Maria sukai apa nih? Skibidi dop. Apa itu? Lagu apa itu? Wah, ini Bu Sinta cukup ini ya, kurang up to date gitu ya, kurang update lagunya. Kira-kira lagunya tentang apa nih, Maria? I don't know. Itu sesuatu yang nggak tahu ya. Aku juga tahu lagu itu juga cuma dari jokes, tapi itu tidak punya arti yang jelas. Oke, lagunya seperti apa sih? Mungkin kita bisa ini ya, minta untuk nyanyi sedikit Aku nggak bisa. gitu. Oh enggak, katanya suka nyanyi. Ya aku suka, tapi bukan berarti aku bisa. Oh, mungkin sambil mendengarkan, mungkin nanti teman-teman atau sahabat Mangun yang menonton bisa nanti search gitu ya. Lagunya apa tadi Mbak Maria judulnya? Skibidi yes atau apa gitu. Oke, nanti mungkin ada tulisan di bawah ini ya. Nanti teman-teman bisa mencarinya gitu ya. Nanti tim Surat Sahabat Mangun silahkan untuk nanti dituliskan kira-kira ada subtitlenya gitu ya, judulnya apa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Tidak terasa nih kita sudah panjang sekali ya sharing dan bercerita tentang tadi bisa pandangan atau cita-cita atau harapan ke depan ini seperti apa. Nah, kali ini kira-kira untuk pesan-pesannya nih, kita ada di ujung pertemuan kali ini. Kira-kira pesannya untuk sahabat Mangun yang menonton kira-kira apa nih? Dari Mas Bumi, kira-kira pesannya apa untuk sahabat Mangun? Dari saya pesannya ini sebenarnya cuman pengen ngomong aja. Kalau misalnya ada masalah dengan hari ini, kemarin atau besok, anggap aja kemarin itu adalah kenangan. Kemarin ada Besok adalah kejutan. Oke. Dan hari ini adalah hadiah. Oh. Jadi Anggap hari hadiah itu, nikmatilah saja hadiah itu. Jangan berharap dengan kejutan Mas besok. Dan ingatlah selalu atau tergantung, lupakan saja masa lalu dengan kemarin. iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih Mas Bumi dari Mbak Maria. Kira-kira kata-kata atau pesan untuk sahabat Mangun ini apa nih? Ini bukan soal pesan ya, cuma Ya. kerelaan aja. Hidup itu ya gitu, kalau nggak bahagia ya digidau. Kalau nggak bahagia digidau, kita berikan tepuk tangan. Digidau itu apa sih Mbak Maria? Ya apapun lah, biar terasa positif aja. Oke, biar happy gitu ya, positive vibes. Oke, baiklah. Kalau yang terakhir nih dari Mas Kakak, kira-kira pesan untuk sahabat Mangun di luar sana yang baru nonton nih apa nih kira-kira? Stay cool aja lah. Oke. Ya, oke, stay cool. Seperti ini stay cool ya Mas Kakak ya, walaupun agak deg-degan itu tetap stay cool gitu ya. Oke, terima kasih Mas Kakak. Nah itu tadi sahabat Mangun atau teman-teman, kita hari ini berjumpa dengan 3 narasumber yang hebat-hebat ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ada 3 narasumber, semoga narasumber kita hari ini dapat menginspirasi sahabat Mangun atau teman-teman semua. Baik tadi ada pandangannya seperti apa, mungkin bisa menjadi gerakan teman-teman juga ya. Nanti dari Mbak Maria, bagaimana kita tuh pengertian dengan orang lain dan kita berbuat benar gitu ya. Lalu dari Mas Bumi tadi cita-citanya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Oke, dan Mas Kakak jadi pengusaha yang sukses ya. Oke, begitu teman-teman ya kesimpulannya untuk hari ini atau pertemuan kita kali ini dalam Surat Sahabat Mangun. Berarti kita ini ya, tadi dari Mas Bumi itu ada apa ya, dari masa lalu menjadi kenangan, hari ini menjadi hadiah, Ya, lalu kedepannya menjadi kejutan. Nah ini jadi teman-teman atau sahabat Mangun jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah karena di depan kita tidak tahu bagaimana jalan yang akan kita lalui. Sekali lagi terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini untuk Mbak Maria, Mas Bumi dan Mas Kakak. Jumpa lagi dalam Surat Sahabat Mangun berikutnya. Sahabat Mangun,